hari ke-8 di SBS dan sekarang alhamdulillah udah bisa healing dan sekarang sampai di Keraton Jogja. Alhamdulillah pagi ini terasa enak, kepala udah nggak berasa berat. Hari ini hari kedua sejak kedatangan saya di hari Sabtu, dan pagi ini alhamdulillah sarapan paginya menggunakan menu gudeg. Dan baru sekali ini saya makan gudeg, kebetulan gudegnya adalah gudeg nangka. Nih namanya gudeg nangka yang udah lama nggak pernah saya makan, udah dibilang mungkin berabad-abad tahun lalu. Baru pagi ini saya merasakan lagi makan gudeg nangka. Rasanya alhamdulillah enak, nikmat. Terima kasih ya Allah atas nikmat pagi yang kau berikan, nikmat menu sarapan yang luar biasa gudeg nangka. Terima kasih Pak Guru Hoi. Halo, pagi hari yang keempat. Pagi ini kami jalan-jalan menikmati udara pagi, melewati persawahan lagi. Indah sekali. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Mudah-mudahan hari ini bisa dengan mudah melewati, menerima semua pengajaran yang diberikan oleh Bapak Guru Hoir, Ibu Dwi, dan para senior-senior. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Telah kau berikan nikmat sehat hamba pada pagi ini, pada pagi hari ini, seterusnya dan selama-lamanya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini. Saya berasal dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya berangkat ke SBS ini pada tanggal 31 Desember 2022. Adapun lamanya saya ke SBS ini yaitu sekitar 14 hari, dan tujuan saya datang ke SBS ini yang pertama yaitu berikhtiar untuk mencari sebuah jawaban atas penyakit atau rasa sakit yang saya rasakan. Awalnya saya tahu tentang SBS ini, pertama saya iseng-iseng membuka Facebook saya, dan di situ saya mencari tempat untuk ruqyah di Pekanbaru. Akhirnya setelah saya ketik tempat ruqyah di Pekanbaru tersebut, muncullah di situ salah satunya yaitu nama SBS, yang mana SBS tersebut menangani tentang orang-orang yang menderita anxiety disorder atau cemas yang berlebihan. Nah, akhirnya saya berpikir menangani tentang anxiety disorder atau cemas yang berlebihan. Kemudian saya lihat di situ ada channel YouTube ya Bapak Guru Hoir. Akhirnya saya cari di YouTube dan saya temukan channel YouTube SBS atau Senam Bawah Sadar yang menangani tentang orang-orang yang menderita anxiety disorder atau cemas yang berlebihan. Dan di situ baru saya temukan begitu banyaknya cerita ataupun penjelasan dari Bapak Guru Hoir tentang apa sih yang dimaksud dengan anxiety disorder itu, seperti apa sih orang yang menderitanya, dan apa saja sih sensasi-sensasi yang dirasakannya. Nah, di channel YouTube itulah saya temukan jawaban semuanya, dan semuanya hampir sama dengan yang saya rasakan. Semua rata-rata orang yang belajar di SBS ini itu semua sama,
apa yang dirasakan. Misalnya seperti saya, awal saya datang ke SBS ini dengan membawa berpuluh-puluhan keluhan. Yang pertama, keluhan yang paling pertama saya rasakan yaitu jantung saya sering berdebar-debar, kemudian kepala nih sering keliengan kalau dibuat untuk duduk ataupun kadang berdiri, itu seperti halnya kita duduk di sebuah ayunan dan kita diayun dengan cara perlahan-lahan. Nah, seperti itulah rasanya kepala saya. Dan yang lainnya seperti dada sesak, napas pendek, mata buram, kemudian badan nih mudah lemas, seterusnya ini yang paling yang paling buat saya lelah gitu. Misalnya saya tuh berada di sebuah perkumpulan, contohnya di pengajian, kebetulan di tempat saya ada pengajian atau yasinan yang dilakukan seminggu sekali. Itu rasanya enggak ini, saya duduk tuh enggak nyaman, gelisah, miring kanan miring kiri, sementara saya lihat teman-teman saya yang lainnya itu duduk dengan nyaman, bisa membaca surat Yasin itu dengan khusyuk, sementara saya tidak. Nah, di situ saya berpikir sebenarnya ada apa ini dengan saya, kan seperti itu. Dan masih banyak lagi sensasi-sensasi lainnya. Misalnya di keramaian saya juga tidak bisa, alias tidak nyaman. Orang di keramaian itu biasanya kan senang, perasaan tuh senang, happy, nah seperti itu. Nah kalau saya tidak, saya tuh merasa aneh melihat orang yang berjalan di keramaian tuh seolah-olah orang tersebut tuh seperti zombie. Nah itu anehnya saya. Jadi saya mulai berpikir lagi, ini sebenarnya kenapa? Jadi itu terus pertanyaan itu terus yang datang terus bertubi-tubi di pikiran saya, yang akhirnya menambah terlalu banyak beban pikiran di kepala saya, yang akhirnya penyakit seperti hipertensi itu saya alami. Nanti selesai dari hipertensi, kolesterol saya naik. Nah seperti itu, karena sudah terlalu banyak beban pikiran yang saya alami, saya tuh lebih memikirkan tentang penyakit. Nah tentang penyakit, kenapa sih saya ini, apa sebenarnya yang terjadi sama saya ini. Nah awalnya seperti itu sebelum saya ke SBS ini. Akhirnya karena percayaan tersebut, banyaklah saya mendatangi tempat-tempat pengobatan. Yang pertama jelas itu adalah rumah sakit. Dari mulai rumah sakit yang swasta sampai ke rumah sakit yang negeri, berbagai macam saya lakukan cek kesehatan, dari mulai cek jantung, semuanya alhamdulillah baik-baik saja, rongseng paru-paru semua baik-baik saja, dan cek darah di lab itu juga semuanya sudah dicek dan hasilnya semuanya baik-baik saja atau tidak ada masalah. Malah saya datang karena saya udah merasa gimana, akhirnya saya bulan Ramadan tahun 2022 kemarin itu saya putuskan pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar di Pekanbaru. Nah di situ saya ceritakan segala macam keluhan saya. Dokter itu sudah mengecek kesehatan saya. Dengar cerita saya, dokter itu hanya tertawa dan tersenyum. Jadi saya jadi heran, kenapa dok? Saya bertanya, kenapa dok kok dokter tersenyum gitu, sementara saya ini seperti ini loh dok, saya ini yang saya rasain. Ibu itu sebenarnya tidak sakit, kata dokter tersebut. Ibu itu, penyakit ibu itu tuh ya dari cemas ibu yang berlebihan itu tadi, kata dokternya. Nah dari situ baru mulailah saya berbuka pikiran saya. Oh
ada ya namanya penyakit cemas berlebihan kan gitu. Nah, setelah itu selesai dicek oleh dokter spesialis penyakit dalam salah satu rumah sakit terbesar di Pekanbaru tadi, pulang dibekalilah dengan obat, satu kantong plastik obat. Nah, itu yang kalau di apa namanya, satu kantung obat itu tadi ya nilainya alhamdulillah sangat besar, hanya satu kali berobat. Alhamdulillah setelah itu pulang saya konsumsi obat dari dokter itu, memang terasa mulai berangsur-angsur cemas itu tadi berkurang, namun sifatnya dia tidak permanen gitu, karena suatu saat ketika kita menghadapi sebuah permasalahan lagi, pikiran kita ini tidak bisa terkontrol, akhirnya muncul lagi segala macam sensasi yang saya rasain tadi, dan akhirnya saya tuh rasanya sudah berada di titik jenuh dengan pemikiran penyakit saya yang tidak ada jawabannya, tidak ada usai, ibarat kata seperti itu kalau dalam bahasa saya, dalam pemikiran saya seperti itu. Nah, akhirnya cara cerita tadi itulah tadi saya bertemu dengan bisa menemukan channel YouTube Bapak Guru Hoir tadi. Di situ saya baca, saya lihat, saya pahami semua penjelasan Bapak Guru itu, saya dengarkan, oh seperti ini. Akhirnya timbul keyakinan dalam tekad saya, bismillah, saya ingin pergi ke SBS untuk melakukan ikhtiar. Insya Allah ikhtiar terakhir saya awalnya seperti itu, mudah-mudahan disitulah ada jawaban bagi saya tentang penyakit yang saya alami sekarang. Nah, saya awalnya langsung saya beritahu ke suami, ke keluarga semua kalau saya ingin berobat ke Jogja. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka mendukung karena tekad dan keyakinan saya tadi. Akhirnya mereka mendukung karena saya kuat sekali ingin pergi ke SBS Yogyakarta ini, yaitu di tempat Bapak Guru Hoir. Akhirnya tanggal 31 Desember tahun 2022 berangkatlah kami, dan alhamdulillah diberi kelancaran tanpa ada suatu halangan apapun. Akhirnya sampai kami sekitar jam 12 lebih ke 12 siang sampai kami ke SBS. Alhamdulillah sampai di sini kami disambut dengan luar biasa ramah tamahnya, bertemu dengan Ibu Guru Dwi yang begitu ramah melayani kami yang baru pertama datang ke SBS. Kemudian setelah itu kami bertemu dengan Bapak Guru yang begitu baik dan ramah juga, serta orang-orang yang ada di SBS ini, khususnya para karyawan-karyawan Bapak Guru Hoir dan juga para senior yang telah banyak juga membantu dan membimbing kami di SBS ini. Itu sangat luar biasa mereka semua, terutama Bapak Guru Hoir dan Ibu Guru Dwi. Nah, singkat cerita, mulailah saya istilahnya mengadakan pembelajaran tentang mengenai jawaban penyakit saya ini. Akhirnya dari situ, dari hari pertama itu sudah mulai ada bimbingan diberikan oleh Bapak Guru, dan seterusnya hari kedua, ketiga, keempat, dan sampai seterusnya, dan sampai hari ke-14 ini. Kebetulan pada saat saya membuat vlog ini adalah hari ke-14 saya di sini, dan saya sudah akan pulang ke Riau, yaitu tepatnya di Kabupaten Pelalawan. Adapun di SBS ini banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, yang terutama itu adalah ilmu tentang hidup, menyingkapi hidup itu seperti apa sih. Disinilah saya menemukannya. Selama saya berada di tempat saya sekolah, menuntut ilmu dimanapun, saya tidak pernah bisa menemukan tentang ilmu hidup yang sesungguhnya. Nah, di SBS inilah saya diajarkan, betul-betul saya diajarkan, memang
gembleng ya, kalau bahasa kami itu digembleng. Nah seperti ini loh hidup tuh. Nah, akhirnya berangsur-angsur, apa yang saya rasakan tadi, segala macam sensasi yang saya rasakan itu semuanya hilang dengan sendirinya tanpa saya sadari sedikit pun. Itu karena bimbingan dari Bapak Guru Khair yang luar biasa. Semua semua kegiatan yang ada di SBS ini saya lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan niat satu. Saya ingin berikhtiar, dan inilah di SBS inilah ikhtiar terakhir saya. Nah seperti itulah saya ikuti seperti yang sangat mengasihkan itu adalah senam, namanya adalah senam bawah sadar. Itu yang paling unik sekali di SBS ini, itu namanya adalah senam bawah sadar. Yang pertama setiap harinya kami lakukan itu meditasi. Di situ kami merenung sambil merenungkan tentang hidup lah ya, pembelajaran tentang hidup yang seharusnya dalam kita menyikapi sebuah permasalahan itu seperti apa, kepada orang tua, jika kita mengalami permasalahan dengan orang itu seperti apa, menyikapinya bagaimana. Dan kita selalu diajarkan untuk yang paling pertama di SBS itu adalah yang pertama adalah keyakinan, bersyukur, jangan pernah lupa selalu mengucap syukur, ikhlas, menerima, sabar. Nah itulah yang diajarkan di sini, dan itu sangat sekali saya rasakan. Setelah saya pahami dan saya laksanakan, saya praktekkan semua pembelajaran apa yang disampaikan kepada Bapak Guru ke saya, itu sedikit saya terapkan. Selalu terucap syukur, dan tanpa saya sadari, di dalam dada nih terasa plong gitu, terasa tidak ada beban sama sekali. Pikiran saya juga tenang, enak sekali badan saya, pikiran saya semenjak saya di SBS ini. Pikiran dada tuh terasa tenang, kayak tidak membawa beban satu apapun. Sementara kita kan di sini 14 hari. Nah, suami dan anak tuh kita tinggalkan di rumah. Tapi saya tidak merasa begitu terbeban gitu. Yang biasanya saya berpisah sama anak sehari semalam aja itu rasanya udah gelisah. Saling berpikir, nanti gimana anak saya ya, nanti kalau kangen anak saya gimana, nanti kalau malam rewel gimana. Nah, seperti itu kalau di tempat lain. Tapi kalau di SBS ini tidak gitu. Saya memiliki keyakinan insya Allah anak saya tidak apa-apa, anak saya baik-baik saja, dan saya di sini yakin berikhtiar untuk ikhtiar terakhir saya untuk mencari sebuah kesembuhan. Namun saya ingat selalu pesan Bapak Guru Khair, kalau datang ke SBS ini jangan utamakan ingin mencari kesembuhan, tapi yang pertama adalah keyakinan kita dulu, kemudian niat kita untuk belajar di SBS ini ya, untuk belajar di SBS ini dengan begitu banyak tahap-tahapan yang harus kami alami, harus kami lakukan dengan rasa ikhlas, sabar. Nah, ketika itu semua nanti sudah kami lakukan, khususnya siswa-siswa yang ada di SBS ini, insya Allah kesembuhan itu nanti akan datang dengan sendirinya tanpa kita sadari sedikit pun. Akhirnya saya baru menyadari hal tersebut. Ternyata memang benar, kesembuhan itu datangnya tanpa saya sadari. Akhirnya saya mengingat,
inilah memang yang dipesankan oleh Bapak Guru Khair, bahasanya kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Oh, saya harus sembuh, ke SBS ini sekian hari saya harus sembuh. Tidak boleh seperti itu, tapi ikuti tahapan demi tahapan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran. Nah, insya Allah itu semua akan datang sendiri ke kita tanpa kita sadari sedikit pun. Ya. Inilah pesan dan kesan saya yang saya alami selama 14 hari saya di SBS ini. Saya sangat bersyukur, sangat bersyukur sekali saya bisa sampai ke SBS ini, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa hebatnya. Ada Bapak Guru Khair dan Ibu Guru Dwi, para senior yang memang begitu banyak membantu kami di SBS ini, sangat luar biasa. Yang jelas saya sangat berterima kasih kepada Bapak Guru yang begitu banyak memberikan ilmu tentang kehidupan yang sangat bermanfaat sekali saya rasakan. Saya tidak bisa berucap banyak. Saya serahkan semua kepada Allah SWT atas segala bentuk kebaikan Bapak Guru dan Ibu Guru, khususnya kepada saya. Hingga saya sekarang ini sudah merasakan betapa ringannya pikiran dan tubuh saya ini. Kemudian pesan saya bagi rekan-rekan yang menderita atau mengalami berbagai macam sensasi yang saya alami, contohnya keliengan, mata buram, jantung berdebar, napas pendek, di keramaian merasa tidak nyaman, di sebuah perkumpulan juga merasa gelisah, sering hipertensi, sering kolesterolnya naik, sering sakit kepala, kemudian tangan ini sering tremor, itu sudah tidak usah merasa ragu lagi. Nah, segeralah untuk datang ke SBS atau senam bawah sadar yang berada di Yogyakarta yang dipimpin oleh Bapak Guru Khair. Nah, saya pesankan seperti itu bagi rekan-rekan yang menderita anxiety disorder atau kecemasan berlebihan, dengan apa semua yang dirasakan seperti saya, segera datanglah, tidak usah merasa ragu, karena saya sendiri sudah merasakan mengalaminya dan saya sendiri merasakan manfaatnya. 14 hari saya di SBS ini dan alhamdulillah saya sekarang sudah nyaman berjalan, itu sudah tidak gontai badan saya, kepala saya sudah ringan, di keramaian saya sudah merasa nyaman, alhamdulillah. Jadi silahkan bagi kawan-kawan yang ingin ke SBS, saya persilahkan, tidak usah merasa ragu lagi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru Khair dan Ibu Dwi. Kebaikan kalian tidak bisa saya membalasnya. Insyaallah Allah yang akan membalas semua kebaikan kalian. Kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.